bicara perubahan makna kan gitu. Nah, ketika kemudian perubahan itu yang seorang yang awalnya menganggap judi itu sebagai hiburan, kemudian ketika kemudian masuk komunitas, ya akhirnya perubahan itu bisa dari wawancara, dari postingan itu. Menurut saya nanti yang perlu di ini ya kan, interaksi berulang, sharing, konseling, doa bersama, mungkin kampanye di media sosial, itu kan memperkuat makna baru. Nah, nanti itu yang kemudian perubahan makna itu mesti dieksplor gitu ya, bahwa berjudi, berhenti berjudi itu kebebasan, pemulihan, ini penting di pemulihan ya. Nah, jadi kenapa? Ya karena balik, makna ini tidak statis gitu kan, di ini akhirnya dia perubahan makna itu kan di dalam interaksi simbolik udah oke sih, tapi menurut saya tinggal dipertajam saja sih gitu kan. Itu yang lain-lain nanti teknis saja lah, diperhatikan ya. Itu saja Pak Franky, nggak lama-lama nanti supaya tidak molor-molor. Baik Bu Titi, itu perlu diperhatikan ya, konsep tentang narasi dan counter narasi itu sebenarnya nanti akan memperlihatkan perubahan makna itu juga kan. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa menyimpulkan itu sampai tidak terlihat dari interaksinya Pak. Ya. Nah itu mesti ditunjukkan karena ini teks. Saya kira itu masukan yang harus ada yang mau direspon sebelum. Ya betul Bu, sangat setuju. Sebetulnya konklusinya teman-teman tuh sudah menjadi aktivis banyak. Jadi saya kan ada di seluruh Indonesia, ada posko-posko untuk pemulihan begitu. Banyak juga mereka yang relawan jadi clipper saya Bu, menyebarkan video-video short untuk edukasi, dan mereka sama sekali tidak dibayar begitu. Nah mungkin bentuk itu tidak saya narasikan di pembahasan begitu. Yeah. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu Titi. Sekarang ke Pak Yoga, silakan Pak. Terima kasih Pak Franky, Bu Dr. Titi, salam hormat dulu. Ya, berikutnya buat Mas Imam Budianto. Ya. Mas Imam. Oke, menarik ya sebenarnya ini penelitiannya, tesis yang Anda buat di sini. Apa yang Anda jelaskan ini memang menyangkut fenomena yang ada, bisa dengan kehebohan bermacam-macam ya, sampai terakhir menterinya juga kena gitu. Betul. Ini menarik sebenarnya kasus ini gitu. Dan sampai saat ini belum jelas ya, sama yang beberapa yang cere-cerenya ditangkap ya gitu kan. Oke, sebelum saya tanya lebih jauh, saya ingin memastikan lagi tadi seperti yang kata Bu Fitri ya, ini jangan terlalu minimalis. Cuma gini, satu penelitian bukti sahnya penelitian itu terbukti benar apa tidak yang Anda melakukan penelitian itu, ada beberapa hal yang harusnya secara administratif diperlihatkan. Gitu ya. Pertama, Anda kan meneliti satu lembaga ya, satu komunitas. Nah itu komunitasnya resmi atau tidak? Tidak Pak. Tidak resmi. Tidak, independen. Oke. Tapi ada orangnya ya? Iya. Ada kelompoknya di situ kan? Betul. Ada kelompok masyarakat. Kira-kira kalau saya langsung masuk sana langsung meneliti, kira-kira pada kesal nggak ya? Kalau saya nggak lapor, nggak tanya dulu dibolehin atau enggak? Kebetulan harusnya enggak sih. Saya tanya dulu. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Siapapun boleh langsung masuk nanya-nanya tanpa izin. Oh, nanya untuk peneliti ya Pak ya? Iya. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jangan mentang-mentang kamu di sana. Iya. Siap. Ya. Siap. Ini kan ininya ya, aturannya lah ya. Betul, Pak. Secara administratif perlu dipastikan. Jadi saya berharap mestinya, bukan saya berharap, mestinya Anda pertama meminta perizinan dulu untuk melakukan penelitian di sana. Ya, nah itu pasti ada surat keluar dari sana. Ya, nah itu harus dilampirkan di sini.
Ya. Ya. Masa ditulisnya cuma begini kan? Baik Pak. Bisa ngamuk nih. Apalagi lagi ngamuk-ngamuk sama ke sana ya. Lagi demo terus kan? Ya nanti ya layaknya inilah membuat pengantar ya, ucapan terima kasih dan sebagainya. Coba dilihat banyak contoh-contoh yang lebih manusiawi. Kalau saya nggak manusiawi nih, minimalis sekali gitu ya. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan surat pernyataan originalitas, ya, originalitas atau original. Nah, ini juga kamu tulis tapi belum ada materinya, ya, walaupun nggak ada materinya tapi kamu nggak tanda tangan. Ya, ini juga menjadi bukti juga bahwa orang yang ini nyadur dari mana nih, padahal kan enggak ya, udah. Ya Pak. Ya kayak itu tetap secara administratif harus dilihatkan, gitu ya. Ya. Nanti kalau dipastikan. Nah, tujuan penelitiannya ada berapa? Tujuan penelitiannya ada 2 Pak, sama dengan pertanyaan penelitian. Ya, kesimpulannya ada berapa? Kesimpulannya ada 2. Ada berapa? Ya. Bisa dilihat nggak di kesimpulannya ada berapa? Ada di halaman 4. ya. Ya. Sebutnya nggak satu apa, menjawab apa, 2 kesimpulannya apa. Lihat aja di halaman 4. Iya Pak. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak usah dibaca. Tujuan pertama terjawab di nomor berapa? Kesimpulannya harus ada nomor 1. Betul. Kira-kira gitu. Betul. Kesimpulan penelitian kedua dijawab juga kesimpulan kedua. Karena kesimpulan itu adalah menjawab tujuan penelitian. Gitu. Baik. Harus inline gitu maksud saya. Ya. Baik. Baik. Nah, sekarang baru ke pokok pertanyaan. Ini konfirmasi aja ya, Mas Imam ya. Baik Pak. Jadi jangan khawatir karena waktunya juga terbatas. Harus segera. Ya, oke. Ini kan saya mau tanya aja. Menjudi itu enak nggak sih? Kalau saya Berdasarkan pengalaman iya. kamu kan pemain juga. Saya bukan mantan pemain. Jadi saya main itu memang saya coba semua, cuman saya dengan tujuan tadi untuk mengetahui kok bisa sih orang bermain judi sampai efeknya seperti ini begitu. Jadi betul-betul dari awal Anda hanya cuma mau pengen tahu aja, Betul. tapi nggak pernah menikmati. Kalau saya tidak bisa menikmati Pak. Masa? Ya. Apapun itu. Apapun game aja saya nggak bisa main. Nggak game PS saya nggak main. Betul murni karena keinginan tahuan Anda ingin melakukan sesuatu yang berdampak buruk pada orang-orang ini. Betul. Betul. Mulia sekali ya. Awalnya nggak seperti itu sih Pak. Awalnya memang penasaran waktu di awal begitu. Apa? Waktu di awal saya masuk ke mengenai judi online, konteks judi online dulu pertama itu memang penasaran aja. Kok banyak orang sampai bunuh diri, sampai dibakar segala macam gitu. Saya mencari tahu kok bisa sih judi membuat seperti ini. Setelah saya masuk ternyata oh iya betul adiksinya memang luar biasa begitu Pak. Hanya dari situ saya lebih penasaran lagi untuk meneliti gitu. Tapi Anda nggak pernah main itu namanya main gaple. Saya bisa cuman ini gaple cuman ini Pak apa? Nggak pernah pakai duit itu mainnya. Nggak pernah. Wah kalah nggak Frank gitu. Orang Cuman nurutin balak aja Pak ya. waduh, bisa diketahui Pak Frank kan. Oke, ya udah, ya, ini menarik nih. Tapi begini, kalau memang ini masalah gitu ya, tapi Anda tahu nggak banyak satu negara yang sebenarnya hidupnya dihidupi oleh judi. Satu negara. Banyak. Oh, dari negara itu maksudnya Pak. Ya. Ya. Jadi salah satu penghasilan Ya. negara itu adalah dari judi. Ya, betul. Kamu tahu Jakarta aja bisa hidupin karena judi. Ya. Di zamannya Pak Ali Sadikin sebagai gubernur, beliau
legalkan. melegalkan itu, gitu kan? Ya. Dan dia memposisikan walaupun diserang mana-mana, dia bilang saya yang tanggung jawab. Kalau masuk neraka saya masuk neraka. Tapi yang paling penting Jakarta sejahtera, kira-kira gitu lah. Ya. Bisa membangun ini, nah itu. Gimana pendapat Anda kalau soal itu? Sorry, Jakarta, Ya. Monaco, Ya. ya kan? Ya. Kamboja sekarang. Macau, Malaysia bahkan. Malaysia, Betul. Malaysia, Singapura udah nggak usah ngomong lah ya. Iya. Kan? Iya. Kalau di Amerika di Las Vegas. Las Las Vegas. Ya. Ya, kalau Anda tahu ceritanya gimana akhirnya terbentuk ada Las Vegas itu kan ceritanya seru sekali tuh di filmnya kan. Ya. Anda Iya. tahu Betul. dari gersang, Anda tahu lah daerah sana tuh gersang, panas dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Sampai akhirnya dia bangun itu untuk menarik orang untuk akhirnya mau ke sana dan akhirnya jadi penghasilan luar biasa. Nah, gimana menurut Anda? Iya, Pak. Yang kedua, Ah. saya tanya lagi. Jadi di Indonesia boleh dilegalkan kayak gitu? Siapa? Ya. Oke, yang pertama pendapat mengenai waktu zaman Ali Sadikin begitu ya Pak. Kalau di zaman dulu menurut pendapat saya itu sangat memungkinkan untuk dilegalkan karena zaman dulu tidak terlalu banyak intervensi dari orang-orang yang berkepentingan gitu. Jadi otoritasnya di Pak Ali Sadikin gitu dan orang-orang tertentu saja begitu. Jadi masyarakat tuh masih bisa kita setir gitu, kita kontrol untuk mengikuti kebijakan dari Pak Ali Sadikin begitu. Cuman kalau untuk di sekarang sangat tidak memungkinkan karena sebenarnya tujuannya baik sih. Kalau saya coba menyisihkan dari sisi agama begitu ya. Kalau dilegalkan itu udah pasti kalau memang uangnya digunakan untuk pajak yang betul itu sangat kaya gitu Indonesia gitu dari orang-orang yang bermain judi. Cuman saya berpikir lagi kalau ini dilegalkan yang seharusnya anggap saja uangnya 100% masuk ke negara itu khawatirnya masuk ke negaranya cuma 10% Pak, 90% kan dimakan orang-orang di belakang gitu. Yang sekarang terjadi ya buktinya kayak nikel tambang semuanya juga harusnya besar gitu. Kalau dari data itu hasilnya sangat besar sekali gitu. Cuman masuk ke negara sedikit gitu. Jadi kalau dilegalkan, Tahu dari mana kamu? saya pernah Sumbernya dari mana? ada yang waktu itu saya ngikutin perkembangan dari data Haris Azhar yang mengenai Pak Luhut gitu. Itu kan sempat dibongkar beberapa data penelitian dari mereka. Iya, gitu. Saya tidak masuk terlalu dalam sih, cuma saya melihat data itu gitu dari yang Pak Azhar sama Mbak Mutia itu sampaikan gitu. Oh ternyata besar juga ya kita. Begitu Pak. Jadi itu yang pertama. Jadi sangat tidak mungkin karena terlalu korup pejabat-pejabat kita. Oke, Gitu. artinya Anda sebenarnya menyetujui adanya judi asal dikelola dengan benar. Ya, di luar dari sisi Ya, ya. Secara umum iya Pak. Kalau untuk jadi setuju. ya kalau untuk jadi negara maju maju sangat mungkin gitu. Kita kasih Ya. nomor berapa nih? Cuma kalau kita melihat sisi agama sangat tidak memungkinkan Pak. Karena mayoritas di Indonesia Muslim ini akan jadi kemungkinan jadi pecah belah begitu. Sangat melakukan penelitian nggak buktinya di Malaysia ada. Negara yang mayoritas juga Islam. Ya, cuman budaya di kita dengan di luar negeri di Malaysia contohnya yang paling dekat itu sangat berbeda Pak kalau menurut saya Pak. Budaya apa nih? Cara berpikir, cara menyikapi keputusan atau kebijakan begitu. Jadi kalau mungkin pendeta atau ustadz yang ada di Malaysia sana itu menurut saya, sepemahaman saya itu mereka berpikirnya tuh maju gitu. Tidak Paling liberal. maju gitu. Maju dalam arti melihat asas kemanfaatan dari negara begitu. Kalau di kita Gak ada dosa ya. kalau di kita seperti itu. Kecuali ada kuenya untuk ya tokoh-tokoh itu gitu. Itu pendapat personal saya Pak. Oke. Oke ya ini pembuka ya. Pembuka juga udah lama nih. Anda katakan di sini kan menelitinya fokus pada komunitas stop judi online pakai Telegram. Nah, saya ingin tahu kenapa Anda ini komunitasnya banyak nggak sih? Yang kaitan dengan stop judi online gitu, mestinya ada yang mengajak orang untuk jangan judi gitu. Ya. Banyak kan?
Kalau di platform sosial media banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Oke. Nah, oke, secara platform kenapa Anda milih yang Telegram? Bukan yang WhatsApp atau Facebook. Anda tadi katakan di akhir tadi, ya harapan saya di platform yang lain bisa nanti diteliti lagi lah oleh orang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda memilih Telegram? Karena ini harus ini ya ilmiah ya jawabannya. Bukan karena kamu memang ada di situ lalu milih Telegram, tapi kan ada alasan-alasan yang lebih kuat. Silakan. Ya Pak. Sebelumnya sebelum saya masuk fokus di Telegram, sebetulnya sudah membuat grup ada di WhatsApp, ada di Facebook, sosial media lain. Cuman karena keterbatasan moderator strukturnya gitu, jadi setiap hari harus kita ngecek terus Pak. Karena di situ promosi dari judi online itu masif sekali Pak. Jadi mereka menyusup sebagai anggota. Oke. Gitu. Jadi sangat riskan. Terus mereka menawarkan di mana? Di WhatsApp? Di WhatsApp dan di Facebook group gitu. Betul. Betul. Akhirnya di WhatsApp saya alihkan semua ke Telegram, yang di Facebook pun saya alihkan semua ke Telegram gitu. Karena kalau di Telegram ini member atau anggota ini kan menghidden nomor pribadi gitu, nggak kelihatan siapa gitu. Dan itu saya bebaskan untuk memberikan nama terserah kalian gitu. Cuman kalau saya ada dari tim gitu, mamanya ini ada yang nggak beres gitu, kita telepon video call, betul apa enggak nih orangnya gitu. Nah kalau mereka nggak mau video call, biasanya kan banyak yang dari Kamboja, kita sering disusupin gitu, ada dari Kamboja, Myanmar gitu yang jadi admin gitu. Itu mereka udah nggak mau video call, udah pasti kita kick begitu Pak. Ya. Jadi lebih artinya dari sisi keamanan Telegram lebih baik. Betul. Ya. Ya. Nah, itu bisa nggak dijelasin kira-kira di dalam tesis Anda nanti? Yang menjadi alasan kamu memilih fokus di Telegram. Pak. Sedikit sudah sempat saya singgung sih, di situ ada save itu ada. Ya ada. Ya ini juga bagus, artinya orang juga meyakini bahwa ternyata Telegram lebih secure gitu, ya kan, dibandingkan platform-platform yang lain gitu kan. Menurut Anda secara ini yang paling secure apa di antara semua platform? Anonimitas. Ya. Anonimitas itu yang paling secure itu. Jadi nggak kedetek. Kalau Telegram nggak bisa mendetek, kalau di IT itu kita bisa mendetek dari kalau nomor handphone itu ada anonimitas. Ya, anonimitas. Kita bisa melihat orang ini posisinya ada di mana gitu. Kalau nomor WhatsApp itu. Nah, di Facebook pun ketahuan. Saya bisa mendetek ini orang ini posisinya sekarang di mana gitu dengan beberapa tools gitu. Cuma kalau di Telegram nggak bisa Pak. Di Twitter pun masih bisa, di X gitu. Di Telegram nggak bisa. Di Telegram makanya di Telegram itu selain dari memang secure, juga banyak digunakan untuk scammer Pak. Karena scammer ini nggak bisa dilacak gitu, susah dilacak. Makanya banyak orang-orang kena scammer lewatnya dari Telegram dahulu gitu. Lebih ke situnya Pak, anonimitasnya. Oke, berkaitan dengan teori sudah saya mau tanya juga ya. Anda kan memilih teorinya interaksi simbolik. Ya. Anda nggak ingin berusaha untuk dikombinasikan dengan teori-teori lain, Ya. misalnya social support misalnya, Ya. atau ya ada yang lain-lain, mungkin Ya. nggak ada kepikiran gitu. Kenapa Anda begitu gimana? Ya mungkin untuk teori lain mungkin memungkinkan Pak gitu. Cuman menurut saya interaksi simbolik ini lebih spesifik membahas interaksi yang ada di dalam komunitas Stop Judi Online ini gitu. Jadi menurut saya lebih spesifik karena yang saya sedang teliti itu adalah perilaku, simbol, makna. Iya betul. Betul interaksinya, betul. Oke, yang sebenarnya teori lain juga relevan aja sebenarnya bisa dimasukkan ya. Sebenarnya seperti itu. Betul. Cuman menurut saya lebih spesifik di teori interaksi simbolik. Oke. Ya, ini berkaitan dengan koordinat. Ini metodologi pembuktian. Berapa itu jumlahnya yang ada teliti orang ini? Totalnya 8. Oh, 8. 8. Termasuk Anda sendiri? Tidak, saya tidak. Tidak Pak. Oke, 8 aja. Ya, betul. Padahal jumlah anggotanya ada berapa? Ada 1.400-an. 1.400. Ya. Dikit banget ya.
Iya Pak, karena saya sudah menyiapkan sebetulnya ada list ada 20 orang yang sudah saya plan untuk interview. Cuman menurut saya datanya sudah jenuh Pak. Jadi jawabannya sama. Jadi saya memutuskan ini udah jenuh, tidak bisa saya lanjutkan lagi karena apa ya. Dari berapa 1.400 kalau nggak salah ya. Saya ya total anggota 1000 betul 1.400 yang saya sudah plan kurang lebih 20-30. Gimana sih cara Anda akhirnya bisa menemukan 8 tadi itu, gimana kira-kira prosesnya dari 1.400, terus apa yang Anda lakukan dalam memilih? Ya, saya melihat dari teman-teman yang aktif, yang mereka aktif di grup, terus mereka juga Berapa persen sih dari 1.400 itu yang sebenarnya kan ada yang masuk cuman silent aja, ya, ya kan? ya. Nah, bisa nggak Anda jelasin ada berapa banyak ada? Kalau untuk Silent presentasinya, itu karena apa ya? Nanti ya coba jelasin. tipe aja Pak, Apa? tipe karakter orang aja. Ya, jadi kalau silence itu bukan menurut kami itu bukan hal buruk gitu, karena mereka memang hanya memantau gitu. Mereka bisa sembuh dengan melihat interaksi-interaksi yang ada di grup gitu, meskipun mereka tidak membuat thread gitu ya, tidak membuat narasi Yang sana. mendukung itu, yang silent itu bisa Iya, ada. ya, Teori yang mendukung itu ada nggak? Kan Anda nyebutnya seperti itu. ya. Ada nggak teori yang mendukung itu? Bahwa yang silent itu sebenarnya juga mereka dapatkan treatment. Sampai sekarang saya belum menemukan, ya Pak. Nah, Harus dikasih tahu juga ya. Ya. Oke, terus ini. ya. Jadi saya memilih teman-teman atau anggota yang mereka aktif gitu dalam grup. Terus di sini kan tadi saya bagi menjadi orang-orang yang aktif berinteraksi. Terus ada yang itu aktif berinteraksi ini yang belum sembuh, yang ingin sembuh, dan teman-teman sebaya yang mereka sudah sembuh dan masih ingin membantu teman-teman yang lain begitu. Klasifikasinya seperti itu ya. Ya, ada dua seperti itu Pak. Jadi saya pilih anggota-anggota yang seperti itu. Nah saya plankan nama-namanya. Tadi pertanyaan Bapak bagaimana saya memilih? Ya saya tanyakan satu-satu kerelaan mereka untuk menjawab pertanyaan saya begitu. Karena mereka sebelumnya juga tanpa diarahkan mereka, karena mereka peduli dengan teman-teman, mereka sampai rela. Ketua metodologi yang menyatakan bahwa satu kerelaan itu yang akhirnya jadi bahan untuk Anda meneliti. Metodologinya Pak. Ya. Sejauh ini saya menggunakan metode yang ini Pak. Ya, saya menyocokkan. Terus ada kerelaan. Ada yang mendukung metodologi yang seperti itu. Sejauh ini saya belum menemukan Pak. Iya. Nah, coba dibuat lebih ilmiah ya. Artinya dasarnya apa sih pemilih itu? Jadi jangan dasar dia lebih banyak ini gitu. Ini cocokan dia. Ya kan? Ya. Ada proses kayak gitu kan yang Anda rasakan kan? Ya. Nah, itu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Oke, karena waktu juga sebenarnya pengen menggali lebih jauh tapi nanti aja lah di podcastnya deh. Siapa? Oke, Pak Franky, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juga. Saya kira ini poin tentang informan itu termasuk keabsahan data Anda itu mesti Anda cantumkan nanti di keabsahan data di bab 3. Bagaimana cara Anda untuk menentukan itu kredibel atau tidak. Ini kan data kualitatif ya, jadi coba nanti dicantumkan itu, ditunjukkan. Ini bukannya sekarang lapar atau jenuh dan seterusnya, oke kita paham betul itu. Tapi karena ini menyangkut kredibilitas, transparansitas, dan seterusnya, itu mesti Anda cantumkan. Meskipun sebenarnya Anda harus seperti yang tadi, interaksi ini kan harus Anda tonjolkan dalam simbol-simbol itu, dan tentu bagaimana mereka memaknai itu, Ya Pak. dan bagaimana kemudian Anda secara kalau Husserl mengatakan transendental memberi pemahaman yang melampaui subjek itu, kan itu nanti di situ. Itu ketika Anda sudah melakukan interpretasi, Anda masuk di situ, sehingga nanti karakter dunia kehidupan life waktu itu di komunitas itu sama dengan pertanyaan Pak Yoga juga tadi, kenapa Telegram. Tentu ini menyangkut dunia kehidupan yang berbeda dengan yang dengan yang bukan Telegram. Itu mesti ada. Kemudian apakah ada keunikan
karakteristik dari interaksi di Telegram dan seterusnya itu mesti Anda jelaskan. Ada sih, kalau menurut saya Anda harus tekankan itu. Dan sehingga Anda mau mengatakan komunitas itu kan level, komunitas itu Anda bisa jelaskan dan terkait tadi dengan yang Titi katakan, sehingga Anda akan melihat ada perubahan, ada yang segala macam yang terjadi dalam dunia kehidupan itu. Karena kalau bicara fenomenologi interpretif, Anda bicara tentang makna yang dibatasi ruang dan waktu, mesti di situ nanti dari interaksi. Ada yang mau direspon dari Pak Yuda? Cukup Pak. Baik, Ya. Pak Yuda cukup. Oke, baik, Saudara Imam, untuk sementara jadi persilakan keluar dulu.